Bagaimana kiat agar kita tidak taklid pada sosok tertentu, sehingga ketika sosok itu salah enggak diikuti. Barakallahu fikum. Masya Allah. Yang pertama adalah tanamkan dalam prinsip antum, manhajnya antum, prinsip al-ittiba'. Itu merupakan syiarnya kaum muslimin. Itu merupakan syiarnya Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin. Ittiba'. Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti bimbingan sunnah, mengikuti pemahaman para salaf, dan mengikuti bimbingan para ulama dalam perkara yang ma'ruf atau dengan hujjah. Itu ragam ittiba'. Ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, ittiba' fahmi salaf, ittiba'ul ulama bihujjah. Ada kata-kata bihujjah. Barakallahu fikum. Yang kedua, antum camkan dalam hati paling dalam tentang bagaimana jeleknya taklid, jeleknya asabiyah, dikecam dalam Islam. Itu banyak sekali ayat yang mengecam, hati yang mengecam, sehingga antum enggan dan mewaspadainya. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah prinsip interaksi yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan itu sebagai sabda Rasul, ada yang mengatakan itu sebagai ucapan seorang sahabi. Disebutkan ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Itu namanya tawassut fil muamalah. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci di suatu saat nanti. Kalau cinta kamu itu sekedarnya saja, barakallahu fikum, engkau mencintai orang karena Allah sekedarnya, ketika dia berubah menjadi orang yang harus kamu benci, kamu bisa membenci dia karena Allah juga. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja. Bisa jadi dia berubah jadi orang yang kamu cintai di suatu saat nanti. Domin at-tawassut, pertengahan dalam al-wala wal bara, dan semua dengan bimbingan syariat. Jadi jangan over. Ketika antum mencintai seorang itu over mahabbah, over cinta. Pokoknya cinta mati. Ini sudah saya harus pegangin sampai mati. Loh, matimu itu lillahi ta'ala, bukan di fulan. Yang mengalami over semacam ini, ketika ada perubahan pada orang yang dia cintai, harus dia benci, susah minta ampun. Kenapa? Cinta sudah lengket dalam hati. Harus benci, sudah, susah. Apa efeknya? Tadi itu. Tidak peduli itu orang salah atau tidak salah, pokoknya dia orang yang saya cintai. Ini mengerikan. Dipahami ya? Karena kebablasan dalam mencintai seseorang. Haunan ma, dengan bimbingan syariat. Cintanya karena Allah. Sudah. Dikarenakan prinsip ini, prinsip yang tidak selamanya A, menyesuaikan dengan kondisi orangnya. Ada kalanya kita walak. Dikarenakan memang orangnya menghendaki kita harus walak kepada dia. Ada saatnya dia berubah, harus barok. Maka harus menyesuaikan dengan keadaan dia, barok. Ketika haunan ma, secukupnya saja dengan bimbingan syariat, itu enak. Waktunya walak bisa, waktunya barok bisa. Tidak melampaui batas dan tidak kurang dari batasannya. Juga ketika membenci orang lain, jangan over benci. Oh, benci sangat, getingnya sampai seubun-ubun. Jangan. Haunan ma, secukupnya dengan bimbingan syariat. Jadi bisa jadi dia taubat, dia insaf, dia rujuk kembali ke jalan yang benar. Itu kan selamanya kamu benci. Ganti, kamu mencintai dia karena Allah. Kalau terlanjur benci, angel itu. Dia rujuk. Wah, penuh kecurigaan. Sebentar. Cek rujuknya dia itu. Jujur enggak dia rujuknya itu? Karena kebencian yang over dalam hatinya. Penuh dengan su'udzon, membahayakannya. Ya, di antara sebab binasanya suatu kaum, halakul kaum adalah mencintai suatu kaum melampaui batas, membenci suatu kaum melampaui batas. Itu ada sebuah athar
dinukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dalam bab ini. Ini caranya. Tanamkan prinsip ittiba, waspadai prinsip taqd dan at-ta'assubul a'ma, dan yang ketiga tawassut fi hadza. Cara itu. Jadi ketika antum cinta